warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan pimpin doa terlebih dahulu. Alhamdulillah. Baik anak-anak, kita absen terlebih dahulu ya. Oke, hari ini kita hadir semua ya. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi kalau kita mau proses belajar mengajar, kita harus isi perut terlebih dahulu. Jadi apalagi kalau kayak kita sekarang, kita kan masuk siang. Jadi supaya menambah konsentrasi kita harus sarapan terlebih dahulu. Nah, sebelum kita memasuki materi pembelajaran pada hari ini, Ibu mau bertanya, apakah masih ingat minggu lalu itu kita membahas tentang apa? Nah, benar sekali. Minggu lalu kita telah membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, hari ini kita akan membahas materi tentang virus. Nah, virus itu kan lagi apa ya? Lagi booming-boomingnya dengan virus corona ya kan? Di seluruh dunia, hampir di seluruh dunia itu terkena wabah ini gitu. Nah, virus corona ini penyakitnya biasa disebut dengan COVID-19. Nah, kenapa COVID-19? Karena penemuan virus corona ini berasal atau ditemukan pada tahun 2019 di bulan Desember sampai bulan Maret ini gitu. Jadi wabah ini begitu begitu mengerikan gitu. Nah, kita anak-anak, Ibu menganjurkan untuk anak-anak itu mencuci tangan. Kalau lagi ngapa-ngapain itu harus cuci tangan terlebih dahulu. Kenapa? Kita berikhtiar untuk menjauh atau mencegah corona itu masuk ke dalam diri kita. Dan jangan lupa minum vitamin ya. Minum vitamin, cuci tangan. Yang muslim tolong jaga wudhunya. Karena kan memang di hadis Sabrani sudah dijelaskan bahwa pada akhir zaman itu akan muncul yang namanya wabah. Dan hanya umatku saja yang terhindar dari wabah itu, tapi dengan satu syarat, itu menjaga wudhu. Jadi Ibu harapkan untuk anak-anak yang beragama muslim agar menjaga wudhunya. Baik, kita lanjutkan materi kita pada pagi hari ini. Kita akan membahas tentang apa tadi? Ya, virus. Kita akan membahas tentang virus. Jadi Ibu mau bertanya nih, bagi anak-anak yang sudah atau mengerti apa sih itu virus, tolong angkat tangan. Tidak ada nih yang mau angkat tangan. Ya silakan. Ya, benar sekali. Jadi dalam cabang biologi, virus itu diartikan partikel mikroorganisme yang menginfeksi sel makhluk hidup pada suatu organisme. Nah, jadi virus ini tidak bisa bereproduksi sendiri. Jadi virus ini harus berada di suatu makhluk hidup untuk mereproduksi gitu. Jadi dia harus hinggap dulu atau berada di makhluk hidup tersebut dan memanfaatkan makhluk hidup tersebut untuk bereproduksi. Karena seperti yang kita ketahui bahwa virus itu tidak mempunyai seluler, yaitu tempat bereproduksi atau alat untuk dia bereproduksi gitu. Nah, karena pada pagi hari ini kita nggak ada infocus, jadi kita menggunakan notebook saja. Jadi tadi kan sudah dijelaskan ya pengertian virus itu apa menurut cabang biologi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah penemuan virus. Nah, sejarah penemuan virus ini ditemukan oleh beberapa ilmuwan. Yang pertama itu ditemukan oleh Adolf Meyer. Nah, Adolf Meyer ini pada tahun 1883 dia menjelaskan bahwa pada saat dia menanam tumbuhannya, yaitu pada tanaman bakau, dia menanam namanya itu tanaman bakau. Cuman pada saat pertumbuhan tanaman bakau tersebut, dia itu mengalami keraguan gitu. Karena apa? Karena tumbuhan tembakaunya itu mengalami kecacatan. Di bagian mananya? Ternyata di bagian daunnya. Karena daunnya yang biasanya nggak bercorak-corak,
sekarang daun itu bercorak gitu. Tapi dia mencari tahu dan menginvestasi hipotesis dan lain-lain, tapi dia juga belum menemukan gitu. Kenapa si tembakau ini cacat gitu ya. Nah terus selanjutnya itu ada seorang ilmuwan yang bernama Dmitri Ivanushky pada tahun 1993. Dia menjelaskan bahwa dia itu menggali lagi tentang hipotesis yang dijelaskan oleh Adolf Meyer. Dia mencari getah dari tembakau itu dan dia melakukan eksperimen, tapi dia juga belum menemukan kenapa si tembakau ini mengalami hal tersebut gitu. Nah selanjutnya yaitu ada penemuan atau seorang ilmuwan yang bernama Martinus Beijering. Dia menjelaskan, saya lupa ini pada tahun berapa, cuman dia menjelaskan bahwa dia telah bereksperimen. Nah pada saat itu sudah ada yang namanya mikroskop. Nah ternyata dia menemukan namanya virus berpartikel. Jadi ternyata tumbuhan tersebut mengalami atau diinfeksi oleh virus. Nah virus ini telah mengganggu si pohon tembakau ini. Jadi karena itulah si tembakau mengalami kecacatan. Nah virus ini dinamakan atau disebut dengan tembakau mozaik atau virus tembakau gitu. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri virus. Nah, jadi ciri-ciri virus itu banyak ya. Di sini Ibu hanya memaparkan beberapa poin saja. Yang pertama itu adalah virus bersifat aselular. Apa sih bersifat aselular? Nah, jadi virus itu bersifat aselular, maksudnya dia tidak mempunyai sel. Nah, selanjutnya kita ciri-ciri virus itu berukuran kecil ya, biasanya berukuran 200 sampai 500 mikron. Nah, yang ketiga yaitu hanya hidup di dalam sel hidup saja. Jadi dia nggak bisa hidup sendiri, dia hanya bisa memanfaatkan makhluk hidup. Karena itu, makanya yang tadi dijelaskan bahwa virus itu tidak bisa bereproduksi sendiri gitu. Dia harus memanfaatkan makhluk hidup. Selanjutnya yaitu pada umumnya virus itu hablur. Apa sih hablur? Hablur itu kristal yang tadi Ibu jelaskan. Yang tadi penemuan yang ketiga itu Martinus. Dia menemukan bahwa virus itu berbentuk yang namanya itu kristal gitu. Jadi yang kelima yaitu virus hanya bisa atau dapat mampu memiliki salah satu macam asam nukleat. Kalau enggak DNA dia RNA. Yang terakhir yaitu tidak melakukan aktivitas metabolisme. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang reproduksi virus. Jadi virus ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah litik dan lisogenik. Apa sih litik? Nah, litik itu biasa dikenal dengan lisis, yang artinya itu pecah. Jadi kenapa disebut pecah? Karena litik itu dia sel inangnya itu lebih dominan, gampang pecah, atau sel inangnya itu nggak kuat ya, beda dengan si lisogenik ini. Jadi sel lisogenik ini sel inangnya itu lebih kuat. Jadi di sini Ibu hanya menjelaskan tentang perbedaan dari dua siklus atau dari dua reproduksi virus ini. Nanti di akhir pembelajaran atau ketika waktu ini nggak cukup untuk proses belajar mengajar, Ibu minta makanya anak-anak itu fokus ya pada pembelajaran Ibu pada hari ini. Ibu akan minta dari reproduksi virus ini kan terbagi dua. Nanti masing-masing kelompok silahkan mencari tahu bagaimana sih reproduksi ini bisa terjadi, tahapnya apa saja gitu. Di sini sebenarnya Ibu ingin menjelaskan, tapi Ibu lebih ingin melihat anak-anak itu lebih aktif daripada si gurunya gitu. Jadi di sini Ibu ingin mencari atau melihat gimana sih kemampuan kalian dalam proses pembelajaran kita pada hari ini gitu. Nanti mungkin Ibu lebih kasih kalian tugas ya, tugas di rumah, dan minggu depan Ibu mau perwakilan kelompoknya itu untuk mempresentasikannya ke depan.
menjelaskan tadi bahwa virus apa ya, reproduksi virus itu terbagi menjadi dua. Yang pertama litik dan mesogenik. Ya, dia tuh mempunyai banyak tahapan ya. Kalau nggak salah itu tahapannya ada 6, ada absorpsi, penetrasi, apa lagi? Ada tahap replikasi dan lain-lain. Jadi ibu ingin setiap kelompok itu menganalisis bagaimana proses virus reproduksi virus tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada peranan virus yang menguntungkan dan yang merugikan. Nah, di sini ibu akan menjelaskan virus yang menguntungkan itu apa aja sih. Jadi virus itu nggak identik dengan yang merugikan ya. Seperti mungkin yang kita kenal sekarang itu virus-virus yang berbahaya ya, seperti virus AIDS, seperti virus flu burung, apalagi yang marak-marak sekarang itu virus corona gitu. Nah, ternyata virus itu juga ada yang menguntungkan. Yang pertama itu ada virus memproduksi vaksin. Ya, vaksin itu kan seperti anak-anak kecil yang masih bayi itu ya, bisa pada usia berapa bulan sampai 1 tahun itu dia harus divaksin untuk mengebalkan imun di dalam dirinya gitu. Yang kedua itu ada pembuatan antitoksin. Oke, antitoksin tahu ya? Yang ketiga itu ada untuk melemahkan bakteri. Jadi virus itu enggak identik dengan yang membahayakan gitu. Ternyata virus juga berguna untuk melemahkan bakteri gitu. Yang keempat yaitu mengukur tingkat radiasi ya. Jadi mengukur tingkat radiasi. Nah, mengukur itu bukan hanya untuk mengukur panas dan lain-lain ya. Ternyata mengukur tingkat radiasi juga. Yang terakhir itu untuk memproduksi interferon. Jadi virus itu juga menguntungkan untuk memproduksi interferon. Jadi sebenarnya virus yang menguntungkan itu ada banyak ya. Cuman ibu di sini lebih umumnya menjelaskan yang lebih umumnya tentang peranan virus yang menguntungkan itu. Selanjutnya ada virus yang merugikan. Nah, jadi virus yang merugikan itu ada banyak. Mungkin yang ibu tadi sebutkan ya, ada AIDS, ada MERS, ada Corona, yang disebut dengan COVID, ada apa lagi? Banyak ya, Ebola, banyak. Nah, di sini ibu akan memaparkan beberapa saja. Ini mungkin terlalu lengkap ya, tapi di sini ibu akan menjelaskan beberapa poin saja. Yang pertama itu ada hepatitis. Apa sih hepatitis? Nah, hepatitis itu biasa disebut dengan sakit kuning. Nah, kenapa sakit kuning? Ternyata di dalam suatu organ tubuhnya yang bernama liver atau hati itu dia mengalami pembengkakan atau mengalami pembusukan gitu ya. Jadi biasanya penderita sakit ini susah ya diobati karena itu kan organ dalam ya. Kalau memang ya itu hati loh, maksudnya bukan hati apa ya, itu kayak liver gitu yang harus disembuhkan. Dan biasanya obat-obatannya itu hanya untuk menangkal agar untuk menahan sakitnya aja gitu. Tapi menurut yang ibu ketahui ya banyak ya orang yang meninggal karena liver hati ini. Jadi selanjutnya itu ada influenza. Apa sih influenza? Nah, influenza adalah salah satu penyakit yang biasanya atau salah satu virus yang biasanya semua orang itu kayaknya kena gitu. Karena kalau kita lagi sakit gitu, dia tuh sering berkena sama diri kita gitu. Apa sih influenza? Jadi influenza itu seperti apa ya, flu pada saat kita demam tuh kalau kita bersin-bersin sampai kita pilek dan sebagainya itu disebut dengan influenza. Tapi ini nggak membahayakan kok. Ini mungkin kalau kita minum obat dan obat itu cocok sama kita, maka insya Allah akan sembuh. Dan ingat, pada saat kita sakit jangan beranggapan bahwa aku cocok loh sama sakit ini. Itu enggak ya. Jadi kalau kita sakit, berpikirlah bahwa Allah yang menyembuhkan kita. Hanya Tuhan kita yang menyembuhkan kita dari sakit. Hanya obat itulah menjadi perantaranya. Yang ketiga itu ada mata belek. Tahu dengan mata belek? Jadi mata belek ini biasanya ya untuk beberapa orang mungkin ada yang biasa karena alergi gitu virus ini. Karena biasanya itu matanya kemerahan, terus itu dia belekan sampai matanya bengkak dan sebagainya. Itu disebut dengan mata belek atau virus yang merugikan pada mata belek tersebut. Yang terakhir ya, yang biasa kita kenal itu corona, yang
Biasa disebut penyakitnya itu COVID-19. Nah, anak-anak, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan atau Ibu jelaskan pada materi virus ini. Untuk yang kurang paham atau apa kurang dimengerti, tolong silakan ditanyakan sebelum Ibu memberikan tugas ya. Seperti Ibu ketahui yang Ibu sampaikan tadi bahwa Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak tentang materi virus ini. Yang pertama itu ada tugasnya. Jadi sebelum Ibu menyampaikan tugasnya, apakah ada yang bertanya? Oke, berarti sudah paham ya. Ibu gak mau diam-diamnya ini, cuman karena gak nyambung sama materi yang Ibu sampaikan gitu. Sebelumnya Ibu gak mau melakukan metode ceramah ya. Ibu maunya kita kayak apa ya, langsung tanya jawab gitu biar seru gitu kan. Nah, jadi demikianlah materi yang Ibu sampaikan pada materi hari ini. Di sini Ibu akan memberikan kalian tugas yang tadi Ibu sampaikan, bahwa tugasnya yang pertama yaitu bagaimana sih reproduksi virus tadi. Dan ini terbagi dua. Yang pertama ada litik dan lisogenik. Jadi litik dan lisogeniknya tolong jelaskan bagaimana tahap-tahapannya dan kenapa virusnya itu bisa kena gitu. Padahal yang awalnya itu bakteri, kenapa jadi virus gitu. Gimana virusnya bisa hinggap gitu. Tolong dijelaskan di situ, dibuat di kertas selembar. Nanti Ibu akan kasih soalnya kepada anak-anak. Tolong dikerjakan secara berkelompok. Ibu mau di sini dibagi 3 kelompok ya, dan kelompoknya tolong dibagi sendiri. Dibagi sendiri saja kelompoknya. Jadi satu kelompok terdiri dari 4 atau 3 orang saja gitu. Jadi itu tugas yang pertama. Yang kedua itu Ibu jelaskan saja, nanti Ibu akan kasih kertasnya. Yang kedua itu yaitu tolong jelaskan ciri-ciri virus itu apa. Yang terakhir ya, ada 3 soal. Yang terakhir itu tolong jelaskan atau tuliskan apa-apa saja virus yang menguntungkan dan merugikan. Jadi soal-soal yang Ibu kasih kepada anak-anak tidak lari dari materi yang Ibu jelaskan. Kalau tadi anak-anak mendengarkan materi Ibu dengan baik, dengan fokus, nggak main-main, nggak bercanda-bercanda, maka kalian bisa menjawab tugas dari Ibu gitu. Dan Ibu berharap semuanya bekerja sama. Ibu tidak mau hanya satu kelompok itu satu orang saja yang mengerjakan. Oke? Jadi semuanya Ibu harap bekerja sama, karena pada saat minggu depan kalian masuk atau bertemu sama Ibu, maka Ibu akan mengacak siapa yang maju perwakilan kelompoknya gitu. Jadi nggak hanya kadang yang malas, kok aja deh yang maju, aku sini aja gitu. Jadi ini Ibu nggak terapkan. Ibu mau anak-anak semua mempersiapkan dan menguasai materi yang Ibu jelaskan tadi tentang reproduksi virus. Nah, jadi Ibu berharap semuanya memahami pembelajaran hari ini, dan Ibu akan tanyakan apa-apa saja yang sudah sampaikan harus bisa dijawab dengan benar gitu. Baik, sepertinya itu saja pada pembelajaran pada pagi hari ini. Terlebih dan terkurang Ibu mohon maaf. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa diterapkan. Ibu himbau sekali lagi untuk menjaga kebersihan, cuci tangan kalau habis ngapa-ngapain. Kalau nggak ada kepentingan apa-apa, jangan keluar. Diutamakan di rumah terlebih dahulu, karena kita ini lagi dalam waspada virus COVID tersebut gitu. Jadi kita dianjurkan untuk berdiam diri di rumah selama 14 hari. Jadi usahakan jangan keluar main-main ketika itu mendesak harus kita keluar, baru kita keluar. Oke. Demikian Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.